Assalamualaikum, apa kabar sahabat Cerita Wawan? Pada video kali ini saya akan membahas kenapa di saat curah hujan tinggi, udang sering sekali terkena beberapa penyakit. Simak video saya sampai selesai dan akan saya bahas trik-trik mengatasi di saat musim hujan turun. Suhu yang ideal untuk berbudidaya udang faname adalah 29 derajat sampai dengan 31 derajat Celcius, di mana udang akan sehat dan tumbuh pada suhu tersebut. Di saat musim hujan turun, maka otomatis suhu air di dalam petak tambak akan mengalami penurunan sampai dengan 27 derajat Celcius. Hal ini akan mengakibatkan udang akan mengalami penurunan kesehatan dan mengakibatkan molting secara massal. Perlu diketahui, berbudidaya udang faname adalah membudidayakan air, di mana kita dituntut untuk mengetahui perbedaan suhu di setiap harinya, apalagi di saat matahari atau cuaca panas dan cuaca mendung atau pada saat hujan turun. Penggunaan bakteri pengurai sangat diperlukan dalam hal mengatasi beberapa hal yang bersangkutan dengan jumlah amoniak yang terlalu dalam petak tambak budidaya udang faname. Di saat musim hujan terlalu tinggi, ini akan mengakibatkan penurunan suhu sampai dengan 2 derajat, yang biasanya 29 menjadi 27 derajat. Hal ini akan mengakibatkan parameter di dalam air petak budidaya kita mengalami perubahan, baik dari warna air sampai kepekatan, baik dari jumlah plankton ataupun jumlah bakteri. Nah, hal ini perlu kita antisipasi dengan cara beberapa hal yang akan saya bagikan dalam video berikut ini. Hal yang pertama yang biasa saya lakukan apabila densitas hujan terlalu tinggi, yang biasanya terjadi setiap hari atau setiap malam, yang dapat mengakibatkan bertambahnya air di dalam petak tambak ditambah dengan air dari hujan. Hal ini apabila tidak kita cermati akan mengakibatkan udang mengalami beberapa hal penyakit, terutama nafsu makan akan berkurang secara signifikan. Pertama yang saya lakukan adalah sirkulasi air. Buang air pada saat terik matahari terjadi, yaitu biasanya dimulai dari jam 11 sampai dengan jam 3 sore. Sirkulasi air dapat menaikkan suhu di dalam petak tambak dengan menurunkan tinggi dari air tambak kita, dapat menyebabkan sinar matahari yang masuk tidak begitu berat. Biasanya saya akan mengurangi 10-15 cm air pada saat terik-teriknya matahari. Setelah saya buang air sebanyak 10-15 cm, jangan terburu-buru untuk mengisi air kembali. Saya akan mempertahankan sampai dengan sore hari, dan pada saat matahari sudah terbenam, maka akan saya ganti dengan air baru. Saya akan memasukkan air sebanyak yang saya buang, dan ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan di saat kita mengisi air atau mengganti air yang sudah kita buang tadi. Adapun beberapa bahan-bahan yang perlu kita masukkan di saat kita mengisi air. Yang pertama adalah berikan kapur sebanyak 1-2 ppm. Keesokan paginya kita berikan bakteri sampai dengan 2 ppm. Pada saat mengisi air, berikan kalsium atau mineral sebanyak 2 ppm untuk mengganti mineral yang sudah kita buang. Untuk jenis mineral, bebas tergantung mineral yang Anda sering pakai. Jangan lupa di saat malam hari berikan gamping 1 ppm, disaring hanya airnya saja dan ampasnya dibuang. Lakukan apa-apa saja yang saya beritahu tadi setiap hari di saat curah hujan masih berlangsung setiap harinya. Tetapi apabila curah hujan tidak berlangsung setiap hari, maka kita cukup sirkulasi air 2-3 hari satu kali. Dan apabila curah hujan debitnya setiap hari dan densitasnya cukup lama, sirkulasi air kita harus lakukan setiap hari dan mengisi air kembali setiap hari. Jangan lupa
pemberian aplikasi mineral diperkuat agar udang cepat mengganti cangkang yang baru. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan tadi cukup bermanfaat untuk kawan-kawan. Hal-hal tersebut sering saya lakukan apabila menghadapi curah hujan, dan alhamdulillah budidaya saya tidak terganggu selama musim penghujan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.